mematut dirinya di depan cermin, ia tersenyum lebar. Sudah ia bilang tubuh yang ia tempati ini sudah sangat cantik, hanya saja wajahnya terlihat kusam dan tidak terawat. Namun lihatlah sekarang, wajahnya kini sudah semakin cerah ketika 2 hari ini ia melakukan perawatan. Helena berani bertaruh wajahnya akan semakin cantik dalam beberapa hari lagi. Rambut hitam yang lurus sepinggamek itu sangat indah dan berkilau, mata coklat terang yang begitu mempesona, wajahnya juga bersih hanya sedikit kusam saja dan itu akan segera diperbaiki oleh Helena. Tubuhnya mungil ditambah pipi cubi yang ia yakin tidak pernah tersentuh oleh make up. Entah mengapa ia merasa wajah ini cukup mirip dengan wajahnya yang dulu yang berbeda hanya mata Helena lebih tajam dan tubuhnya dulu lebih tinggi. Helena Adifa itu sebenarnya sempurna jika ia tidak bodoh dan penakut. Kekurangannya hanya di penampilan. Jika ia memperbaiki penampilannya yang norak itu ia yakin Helena Adifa pasti akan dengan mudah mengalahkan sosok Gwen yang seperti nenek sihir. Sekarang Helena sudah mengenakan seragam sekolah yang sudah ia beli kemarin. Seragam sekolah yang pas di tubuhnya, tidak longgar namun tidak terlalu ketat juga. Roknya di atas lutut berwarna maron dengan motif kotak-kotak dengan atasan putih yang dilapisi dengan vest berwarna senada dengan lis putih di bagian bawahnya. Untuk sepatu ia hanya menggunakan sepatu polos berwarna putih dan mengikat rambutnya menjadi ponytail dengan menyisakan sedikit anak rambut yang menjutai di sekitar wajahnya. Sebenarnya Starlight High School itu memiliki 2 alma mater yaitu rompi atau vest berbahan rajut dan juga sebuah blazer berwarna semada. Tapi karena Helena kurang menyukai blazer jadi ia memilih menggunakan vest itu saja. Lagi pula blazer itu biasanya digunakan jika dalam waktu-waktu tertentu saja. Helena tersenyum, sempurna. Pasti dalam beberapa hari lagi tidak akan ada yang menduga bahwa dia adalah gadis yang sempat berpenampilan cupu dan norak dulunya. Primadona siap-siap lengser ya cantik ahahaha. Helena geli sendiri memikirkan rencananya yang satu ini. Gwen adalah primadona yang baik hati, lalu apa yang akan terjadi ketika posisi itu tergantikan? Tapi sebenarnya ia tidak pernah mau menjadi primadona sekolah karena itu merepotkan. Tapi sebenarnya ia tidak berniat kok untuk merebut posisi itu dari Gwen, jadi kalian tenang saja. Helena menyampirkan tas hitam yang isinya hanya sebuah buku dan pulpen, tak ada apapun lagi selain itu. Biarlah, dia sudah pintar jadi sedikit bermain di sekolah tidak apa bukan. Bukannya sombong, hidup keras sejak kecil mengharuskan Helena belajar banyak hal. Untungnya Helena memiliki otak dengan kapasitas di atas rata-rata. Helena berjalan menyusuri trotoar sambil menunggu kendaraan umum yang melintas. Telinganya ia sumpal dengan headset berwarna putih. Sebuah bus melintas di sampingnya, ia dengan cepat menaiki bus tersebut. Ia tak sabar membuat gempar satu sekolah. Kapan lagi ada bidadari turun dari bus? Tak lama kemudian bus yang ditumpangi Helena berhenti di depan gerbang sekolah yang menjulang tinggi. Ia turun dan berdiri tepat di depan gerbang. Melihat keadaan sekitar yang kini mulai ramai. Ada yang turun dari mobil pribadi karena diantar supir, ada yang membawa mobil sendiri dan ada pula yang membawa kendaraan roda 2. Helena sama sekali tidak memperdulikan itu. Matanya melihat ke arah gedung sekolah yang terbilang bagus. 11-12 lah dengan sekolah lamanya. Starlight High School, sebuah sekolah swasta yang sudah terkenal dengan sekolahnya yang elit, fasilitasnya lengkap. Kebanyakan orang-orang yang bersekolah di sini itu orang-orang kaya yang memiliki penghasilan di atas rata-rata.
Sekolah ini semakin terkenal karena banyak artis dan juga selebgram yang sukses. Helena mengambil permen karet dari saku bajunya, mengunyahnya dengan pelan dan berjalan memasuki kawasan sekolah yang indah dan rapi, mengabaikan orang-orang yang mulai memperhatikannya. Helena menoleh, matanya melotot melihat Septi yang berlari kencang ke arahnya. Ini bencana, gadis itu terlalu merepotkan. Lebih baik sekarang ia berlari untuk menghindarinya. Helena berlari menyusuri koridor yang nampak ramai, berkali-kali dibentak karena menabrak bahu orang lain. Tapi Helena mana peduli sih, ia lebih memperdulikan kondisi dirinya. Helena berlari kencang dengan sesekali menengok ke belakang, memastikan keberadaan manusia yang paling ia hindar. Sampai-sampai ia tidak menyadari ada orang lain yang tengah berjalan dari arah berlawanan. Helena, awas! Bruk, terlambat. Helena menabrak orang dengan keras. Helena terjatuh dengan tidak elitnya. Ia meringis pelan ketika bokongnya bertabrakan dengan lantai. Lo punya mata gak, hah? Helena yang masih sibuk dengan keadaan bokongnya menoleh ke arah seorang cowok yang kondisinya tak jauh berbeda dengan dirinya. Tapi cowok itu masih mending dibanding Helena yang jatuh dengan tidak elit. Lo gak lihat mata gue dua? Buta lo, Helena balas mencibir. Dia sendiri yang bertanya tapi dia sendiri yang gak lihat kalau mata Helena ada dua. Cowok itu memutar bola matanya malas. Ia bangkit dan menepuk-nepuk celana belakangnya yang kotor. Matanya memandang Helena dengan dingin. Tapi mohon maaf, Helena memiliki galen yang dinginnya mengalahkan es di kutub utara. Jadi Helena sudah biasa. Hello, gak apa-apa. Helena menatap Septi tajam. Gadis itu datang dengan nafas yang terengah-engah. Jika bukan karena gadis ini, ia tidak akan berlari dan berakhir menabrak cowok di depannya. Lo kenapa sih manggil gue? Septi mengangkat sebelah alisnya heran. Lah elo sendiri ngapain lari? Helena mendengus, gue males ketemu sama lo. Septi mengercutkan bibirnya kesal. Helena ini mengapa jujur sekali sih? Ngeselin banget sih lo. Helena mengangkat bahunya acuh. Ia bangkit dan hendak meninggalkan tempat ini sebelum suara dingin seseorang menghentikan langkahnya. Mau kemana lo? Helena menoleh ke arah belakang. Ia memutar bola matanya malas. Ke tukang lo akek ya, ke kelas lah, bego banget jadi orang. Balas Helena ngenggas karena terlanjur kesal. Ini masih pagi loh. Tapi ada saja yang membuat Helena kesal. Padahal kan ia berniat tebar pesona hari ini. Gara-gara Septi dan cowok ini image-nya sebagai cewek kalem harus hancur karena berlari-lari dan jatuh dengan tidak elit. Siapa yang nyuruh lo pergi? Helena mendengus. Ia bersedekap dada, matanya menatap sinis ke arah cowok yang sama sekali tidak ia kenali. Ngapain juga gue harus nunggu disuruh buat pergi? Suka-suka gue lah. Hak gue dong mau pergi, apa enggak, apa urusannya sama lo? Septi yang melihat Helena mulai berulah gelagapan sendiri. Ia menepuk-nepuk bahu Helena berusaha untuk menyadarkan gadis itu. Hel, udah Hel. Helena menatap kesal ke arah Septi. Ia risih karena gadis itu terus saja menepuk-nepuk bahunya. Apaan sih lo? Sentak Helena kesal. Minta maaf cepet. Lo jangan cari gara-gara deh. Kan elo yang salah karena udah nabrak kakeinan. Helena memandang Septi tak percaya. Apa katanya? Minta maaf? Big no. Tidak ada sejarahnya Helena meminta maaf untuk sesuatu hal yang bukan murni kesalahannya. Lagi pula salah cowok itu sendiri. Seharusnya ia menyingkir ketika melihat Helena yang tengah berlari kencang. Ngapain juga gue harus minta maaf sama dia?
Lagian salah dia sendiri kenapa gak minggir pas lihat gue lari, katanya tak terima, lalu berlalu meninggalkan Septi yang terdiam kaku. Septi menggigit bibirnya, matanya terarah dengan tatapan meminta maaf. Ia tidak mau mencari gara-gara dengan cowok yang ada di depannya. Siapa yang tidak tahu dengan Keynan Varen Salendra? Laki-laki tampan berwajah dingin dan datar. Rahangnya tegas, alisnya yang terbentuk sempurna dengan ketebalan yang pas. Tidak tipis namun juga tidak terlalu tebal. Keynan adalah cowok misterius, tidak ada yang tahu tentang latar belakang cowok itu. Selama ini Keynan terkenal dengan kekejamannya, ketika ada satu orang yang mengusik atau menyinggung dirinya. Keesokan harinya orang itu pasti sudah tidak terlihat lagi keberadaannya. Entah itu kebetulan atau bagaimana, tapi orang-orang pasti akan mengaitkan hal itu dengan Keynan. Tak ada yang berani dengannya, kecuali gadis yang sudah menabraknya hari ini. Aduh kak, maafin temen gue ya, dia lagi PMS makanya gaje. Septi mencoba membujuk tapi tak ada tanggapan. Septi menyerah karena tidak mendapat balasan. Septi menundukkan badannya sedikit sebelum kemudian berlari mengejar Helena yang sudah jauh di depannya. See you in the next story. Thank us for listening. Don't forget to like.